Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Werdi Lianto, NIM 1750117. Di sini saya akan memaparkan hasil skripsi saya yang berjudul Implementasi Metode Visioneer Cheaper pada Pengamanan Data Keuangan di SDS Indo Tionghoa Tarakan. SDS Indo Tionghoa Tarakan adalah sekolah dasar swasta yang terdapat di Kota Tarakan, yang dimana pengolahan data keuangan seperti pembayaran biaya formulir, SP sumbangan pembangunan, dan SPP sumbangan pembinaan pendidikan tersebut masih terbilang minim dan kurang optimal. Adapun teknik yang digunakan yaitu dengan mencatat di buku besar. Hal tersebut sekiranya dapat berdampak pada keamanan laporan keuangan apabila adanya buku besar yang hilang dan data yang seharusnya bersifat rahasia dapat dilihat dengan mudah oleh orang lain. Dengan ini, meningkatkan keamanan data adalah cara yang sangat efektif untuk dilakukan. Kriptografi merupakan suatu ilmu mengenai teknik yang dapat mengamankan suatu data yang dijaga kerahasiaannya. Proses tersebut yaitu enkripsi, di mana proses tersebut mengubah data asli atau plain text menjadi bentuk data yang rumit dimengerti atau ciphertext. Dalam proses perubahan tersebut, membutuhkan sebuah kunci yang telah ditetapkan sebelumnya. Kunci tersebut juga digunakan untuk mengubah kembali ciphertext menjadi plain text atau biasa disebut dekripsi. Dari penjelasan di atas, maka dibuatlah aplikasi pengamanan data keuangan menggunakan metode Visioneer Cheaper. Permasalahan pada penelitian ini yaitu minimnya keamanan data keuangan pada SDS Indo Tionghoa, karena data keuangan tersebut berupa buku yang hanya disimpan di dalam rak tanpa keamanan apapun, sehingga dapat menyebabkan data mudah dicuri maupun disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu 1. Proses pengamanan data menggunakan metode Visioneer Cheaper. 2. Data keuangan yang diamankan adalah data pembayaran formulir, SP sumbangan pembangunan, SPP sumbangan pembinaan pendidikan, dan data tunggakan siswa. 3. Data yang diproses merupakan data keuangan yang diinputkan berupa angka, huruf, dan simbol-simbol yang terdapat pada keyboard. 4. Kunci enkripsi dan dekripsi yang digunakan adalah kunci simetris dinamis, yang berarti user dapat mengubah kuncinya sesuai keinginan user. Visioneer Cheaper adalah salah satu penyandian teks alfabet dengan menggunakan sandi Caesar Cheaper, akan tetapi alfabet yang dijadikan sebagai kata kuncinya. Sandi Visioneer merupakan bentuk sederhana dari sandi substitusi polialfabetik. Visioneer Cheaper termasuk dalam Cheaper abjad majemuk yang dipublikasikan oleh diplomat sekaligus seorang kriptologis Prancis, Blaise de Vigenère, pada abad 16 tahun 1586. Sandi Vigenère sebenarnya merupakan pengembangan dari sandi Caesar. Pada sandi Caesar, setiap huruf teks terang digantikan dengan huruf lain yang memiliki perbedaan tertentu pada urutan alfabet. Misalnya pada sandi Caesar dengan geseran 3, A menjadi D, B menjadi E, dan seterusnya. Sandi Vigenère terdiri dari beberapa sandi Caesar dengan nilai geseran yang berbeda. Untuk menyandikan suatu pesan, digunakan sebuah tabel alfabet yang disebut tabel Vigenère. Tabel Vigenère berisi alfabet yang dituliskan dalam 26 baris. Masing-masing baris digeser satu urutan ke kiri dari baris sebelumnya, membentuk ke-26 kemungkinan sandi Caesar. Setiap huruf disandikan dengan menggunakan baris yang berbeda-beda, sesuai kata kunci yang diulang. Rumus enkripsi Visioneer Cheaper. CI sama dengan PI ditambah KI mod 26 atau CI sama dengan PI ditambah KI dikurang 26 jika hasil penjumlahan PI dan KI lebih dari 26. Rumus dekripsi Visioneer Cheaper. PI sama dengan CI dikurang KI mod 26 atau PI sama dengan CI dikurang KI ditambah 26 jika hasil pengurangan CI dengan KI minus. Keterangan, CI sama dengan nilai desimal karakter ciphertext ke I. PI sama dengan nilai desimal karakter plaintext ke I. KI sama dengan nilai desimal karakter kunci ke I. Nilai mod di atas tergantung dari jumlah kebutuhan karakter yang akan digunakan. Baiklah, ini adalah contoh perhitungan yang saya gunakan. Di sini plaintext-nya yoga, totalnya 4 karakter. Kuncinya adalah cat, yang dimana cat ini diulang penggunaannya sesuai jumlah karakter pada plaintext. Jadi seperti ini, CATC, totalnya 4 karakter. Lanjut, karakter Y adalah indeks ke-60. Karakter C pada kunci adalah indeks ke-38. Kita jumlahkan, PI ditambah KI sama dengan 98 dikurang 94. Kenapa 94? Karena 94 ini adalah total jumlah karakter yang kita gunakan. Hasilnya adalah 4, maka karakternya adalah 5. Begitu seterusnya sampai
semua karakter plaintext terenkripsi. Selanjutnya untuk dekripsi, jika telah ketemu ciphertextnya seperti ini, 5 kurang dari 4 plus yang totalnya adalah 4 karakter, kuncinya sama seperti kunci enkripsi. Setelah itu, kita melakukan perhitungan di mana karakter 5 indeksnya adalah 4, karakter C indeksnya adalah 38, 4 dikurang 38 hasilnya minus 34, ditambah 94 adalah 60 yang karakternya adalah Y. Begitu juga seterusnya sampai ciphertext kembali menjadi plain text. Selanjutnya saya akan mendemokan aplikasinya. Baiklah, ini adalah tampilan awal aplikasi di mana kita diminta untuk mengisi username dan password. Apabila kita mengisi username dan password yang salah, maka muncul pesan username atau password salah. Jika kita mengisinya dengan benar, maka akan dialihkan ke menu utama. Nah, di sini ada 4 menu. Yang pertama data siswa, transaksi, laporan, dan setting. Pertama kita masuk ke menu setting, lalu pilih kunci enkripsi dan dekripsi. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan kunci yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan Mandarin. Saya simpan. Kunci berhasil disimpan, oke. Setelah itu kembali ke menu utama, masuk ke data tagihan SP dan SPP. Nah, untuk form ini fungsinya untuk mengatur biaya SP dan SPP. Kita sesuaikan saja untuk kelas 1, gelombang 1, SP-nya 5 juta, SPP-nya 500.000. Setelah itu saya enkripsi, klik simpan, oke. Setelah itu kelas 1, gelombang 2, enkripsi, simpan. Begitu juga seterusnya sampai ke kelas 6. Nah, jika sewaktu-waktu ada perubahan biaya SP atau SPP, maka langsung saja kita pilih kelasnya, misalkan kelas 6. Kita dekripsi terlebih dahulu. Lalu jika datanya ingin dirubah, misalkan 8 juta, kita enkripsi dulu, baru klik simpan. Oke, setelah itu kita kembali ke menu utama, masuk ke transaksi, pilih formulir pendaftaran. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi data pembelian formulir. Kita isi saja langsung. Sebelum kita simpan, kita enkripsi terlebih dahulu. Klik simpan. Simpan data berhasil dilakukan. Oke. Setelah itu kita kembali ke menu utama. Lalu pilih data siswa. Klik data siswa. Nah, di sini kita masukkan nomor pembelian formulirnya. NP0001. Enter. Muncul datanya. Setelah itu kita isi kolom yang kosong.
Nah, di sini ada nomor VA SPP dan nomor VA SP. Fungsinya nanti saat pembayaran SPP atau SP. Di sini pilih statusnya gelombang 1. Setelah itu kita simpan datanya, kita klik simpan. Simpan data siswa berhasil dilakukan, oke. Setelah itu kita kembali ke menu utama, masuk ke menu transaksi, lalu ke pembayaran SP. Nah, di sini kita memasukkan nomor VA SP-nya 2402. Enter. Di sini muncul datanya, kita dekripsi terlebih dahulu. Total pembayarannya 5 juta, sisa bayarnya 5 juta. Kita masukkan saja jumlah bayarnya, misalkan 5 juta. Sebelum kita simpan, kita enkripsi terlebih dahulu, lalu klik input bayar. Pembayaran telah berhasil, oke. Jika kita ingin panggil kembali, masukkan saja nomor VA-nya lagi. Muncul, kita dekripsi lagi. Nah, sisa bayarnya sudah 0 ya, karena sudah kita lunaskan tadi. Setelah itu kita kembali ke menu utama, lalu masuk ke pembayaran SPP. Di sini bulan Agustus. Klik cari, muncul namanya Leticia untuk pembayaran bulan Agustus. Jika Leticia ingin melakukan pembayaran di bulan Agustus, kita klik nama Leticia. Oke. Setelah itu ganti tanggal bayarnya. Misalnya tanggal 4 dia bayar. Sebelum kita simpan datanya, kita enkripsi terlebih dahulu. Lalu klik lunas. Biaya SPP telah dilunaskan, oke. Untuk pembayaran selanjutnya di bulan September. Cari. Nah, di sini jika dalam range tanggal 1 sampai tanggal 30 Leticia tidak membayar, maka pembayarannya itu ditunda. Untuk itu tanggal bayarnya kita ganti. Kita enkripsi lagi. Lalu kita tunda pembayaran. Anda ingin menunda pembayaran, oke. Data tunda berhasil, oke. Setelah itu masuk ke pembayaran bulan Oktober. Cari. Nah, di sini muncul lagi nama Leticia. Kita klik lagi. Memiliki tunggakan sebanyak 1 kali. Karena sebelumnya dia belum bayar untuk tagihan sebelumnya. Maka tanggal bayarnya kita ganti. Kan tanggal 14. Nah, di sini jika ingin Leticia menyicil, masukkan saja jumlah bayarnya, misalkan 1 juta. Bisa bayarnya 30.000. Nah, kita enkripsi terlebih dahulu. Lalu kita klik bayar tunggakan. Pembayaran telah berhasil. Oke. Setelah itu, jika ingin melihat laporannya, kita klik menu utama, lalu masuk ke menu laporan, klik laporan SPP. Nah, di sini muncul laporan pembayaran SPP. Kita dekripsi saja langsung. Nah, ini adalah tagihan pembayaran SPP-nya. Sekian hasil dari pemaparan saya. Terima kasih.